Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan tentang proses fisiologi dan perkembangbiakan hewan vertebrata beserta ciri, struktur, dan pengelompokannya. Pembahasan yang pertama yaitu ciri-ciri hewan vertebrata, yang kedua struktur hewan vertebrata, yang ketiga sistem dan fisiologi hewan vertebrata, yang keempat pengelompokan hewan vertebrata berdasarkan ciri tertentu, dan yang kelima pengelompokan hewan vertebrata sesuai dengan pengelompokannya. Dan yang keenam, proses perkembangbiakan secara seksual dan aseksual pada hewan vertebrata. Dan yang ketujuh, perbedaan perkembangbiakan secara seksual dan aseksual beserta contoh dan macamnya. Yang kedelapan, klasifikasi pengelompokan hewan vertebrata berdasarkan jenis perkembangbiakannya. Dan yang ketujuh, penyakit dan kelainan yang terjadi pada proses reproduksi hewan vertebrata. Dan yang terakhir ialah pandangan Islam tentang hewan vertebrata. Mari kita simak penjelasannya. Saya Baiti Nur Fitria dengan NIM T20194075. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri hewan vertebrata. Hewan vertebrata sendiri dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu amfibi, reptil, aves, pisces, dan mamalia. Ciri-ciri umum hewan amfibi yaitu hewan ini memiliki siklus hidup 2 fase, yaitu di air dan di daratan. Yang kedua yaitu kulitnya mengandung kelenjar lender. Lalu yang ketiga yaitu endoskeleton tersusun atas tulang sejati. Lalu ciri-ciri hewan mamalia memiliki glandula mammae atau kelenjar susu, memiliki anggota gerak untuk berjalan, berenang, ataupun memegang sesuatu, lalu memiliki rambut yang menutupi tubuhnya, dan hewan mamalia ini bernafas menggunakan paru-paru. Lalu yang ketiga yaitu hewan aves. Ciri-cirinya yaitu bersayap, memiliki sepasang kaki untuk berjalan, bertengger, berenang, mencakar, dan hewan ini bernafas menggunakan paru-paru. Lalu selanjutnya yaitu pisces. Ciri-cirinya yaitu memiliki tubuh yang dilengkapi dengan sirip, tubuh ikan ditutupi oleh sisik yang licin dan berlendir. Lalu selanjutnya hewan pisces ini bernafas menggunakan insang. Lalu yang terakhir yaitu hewan reptil. Ciri-cirinya yaitu berjalannya merayap, lalu bernafas dengan paru-paru, dan skeletonnya tersusun atas keras, tulang rusuk dilengkapi setrum. Struktur hewan vertebrata. Bisa dilihat di layar. Kita mengambil contoh hewan amfibi yaitu katak. Di sini katak memiliki bagian kepala, badan, dan ekor. Lalu untuk yang mamalia kita ambil contoh kanguru, yaitu ada bagian kepala, tubuh, kaki, dan ekor. Yang ketiga yaitu hewan aves. Di sini strukturnya memiliki kepala dan berparuh, lalu badan, kaki, serta ekor bisa dilihat di gambarnya. Lalu untuk hewan reptil ini kita ambil contoh hewan buaya. Dan untuk hewan pisces ini yaitu memiliki kepala, badan, dan ekor beserta sirip. Saya Putri Agustia Indriani dengan NIM T20194067 akan menjelaskan tentang sistem dan fisiologi dalam vertebrata. Yang pertama adalah sistem pernapasan. Alat respirasi pada ikan. Insan berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insan berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Ikan juga mempunyai gelembung renang yang berfungsi untuk menyimpan oksigen dan membantu gerakan ikan naik turun. Alat respirasi pada katak. Pada katak, oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru. Sistem pernapasan pada reptilia.
Paru-paru reptilia lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Alat respirasi pada aves. Jalur pernapasan pada burung berawal di lubang hidung. Pada tempat ini, udara masuk kemudian diteruskan pada celah tekak yang terdapat pada dasar faring yang menghubungkan trakea. Di pundi-pundi hawa tidak terjadi difusi gas pernafasan. Alat respirasi pada mamalia. Ketika hewan mamalia mengeluarkan napas, exhale, otot diafragma akan melepas dan kembali ke posisi semula, melengkung ke atas. Kemudian otot-otot tulang rusuk juga melemas dan dibantu oleh kontraksi dari otot perut, sehingga menyebabkan rongga dada mengecil dan tekanan dalam rongga dada naik. Udara yang dikeluarkan melalui paru-paru keluar melalui hidung sehingga membuat paru-paru mengecil. Fase ini disebut dengan fase ekspirasi. Ketika hewan mamalia menghirup napas, inhale, otot diafragma akan berkontraksi. Kemudian otot-otot tulang rusuk akan berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan menyebabkan tekanan dalam rongga dada berkurang. Udara yang dihirup melalui hidung masuk dalam paru-paru sehingga membuat paru-paru mengembang. Fase ini disebut dengan fase inspirasi. Sistem ekresi. Pada vertebrata terdapat beberapa tipe ginjal. Di antaranya adalah pronefron, mesonefron, dan metanefron. Pronefros adalah tipe ginjal yang berkembang pada fase embrio atau larva. Pada tahap selanjutnya, ginjal pronefros digantikan oleh tipe ginjal mesonefros. Ketika hewan dewasa, ginjal mesonefros digantikan oleh ginjal metanefros. Yang berikutnya ialah pengelompokan hewan vertebrata berdasarkan ciri tertentu. Yang pertama, Pisces. Pisces memiliki habitat di air dengan alat pernafasan berupa ingsan, seperti ikan pari, ikan hiu, dan ikan cucut. Yang kedua adalah amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup pada dua habitat, yaitu darat dan air, seperti katak. Yang ketiga ialah aves. Aves memiliki tubuh berbulu, melindungi tubuh dan bulu yang membentuk sayap digunakan untuk terbang, seperti ayam, kasuari, penguin, bebek, dan angsa. Yang keempat ialah mamalia. Mamalia cirinya memiliki kelenjar susu, seperti gorila, kuda, dan sapi. Dan yang kelima ialah reptilia. Dalam bahasa Latin, reptil sama dengan melata, seperti penyu, kura-kura, dan buaya. Saya Rifka Amalia, NIM T2019-4066 akan membahas tentang hewan vertebrata sesuai dengan kelompoknya. Yang pertama, reptilia, seperti penyu, kura-kura, kadal, komodo, bunglon, dan ular. Yang kedua, mamalia, seperti kanguru, kuskus, koala, lemur, monyet, kera, dan orangutan. Yang ketiga, Pisces, seperti belut laut, ikan hiu, ikan pari, dan ikan cucut. Yang keempat, aves, seperti burung unta, burung kasuari, burung kiwi, dan burung albatros. Dan yang terakhir yaitu amfibi, seperti katak, salamander, dan Cecilia. Selanjutnya yaitu proses perkembangbiakan secara seksual dan aseksual pada hewan vertebrata. Yang pertama, reproduksi ikan atau Pisces. Pada umumnya, ikan berkembang biak dengan bertelur atau ovipar.
dan pembuahannya terjadi di luar tubuh betina. Hal ini karena ikan hidup di air, sehingga air dapat digunakan sebagai media pertemuan sel telur dan sel sperma. Beberapa jenis ikan ada yang bertelur dan beranak, atau disebut juga ovovivipar, yang mana sel telur yang telah dibuahi menetas di dalam tubuh induk betina, sehingga keluar sudah dalam bentuk anakan. Dan juga beberapa ikan ada yang beranak atau vivipar, pembuahannya terjadi pada induk betina. Selanjutnya, reproduksi katak atau amfibi. Alat kelamin katak jantan terdiri dari sepasang testis yang berwarna putih kekuningan. Testis ini menghasilkan sperma. Sperma disalurkan melalui saluran-saluran halus yang disebut vas efferens dan dikeluarkan melalui kloaka. Alat kelamin katak betina terdiri dari sepasang ovarium yang mana terletak di rongga perut. Ovarium katak menghasilkan sel telur yang sangat banyak di dalam saluran telur atau oviduk. Selanjutnya yaitu reproduksi reptil. Pembuahan pada reptil terjadi pada induk betina atau fertilisasi internal. Oleh karena itu, telur yang dikeluarkan dari tubuh induk telah mengandung embrio yang sudah mengalami perkembangan. Pada umumnya, reptil bersifat ovipar atau bertelur. Tetapi, pada beberapa jenis ular dan kadal, ada yang bersifat ovovivipar, yaitu bertelur dan beranak. Pada hewan ovovivipar, telur menetas dalam saluran telur atau oviduk, sehingga kelihatannya seperti beranak. Selanjutnya, reproduksi aves atau burung. Burung berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Pembuahan pada burung terjadi di dalam tubuh induk betina atau fertilisasi internal. Pada umumnya, induk burung mengerami telurnya. Pengeraman dilakukan karena pertumbuhan dan perkembangan embrio di dalam telur memerlukan suhu sesuai dengan suhu tubuh induknya. Yang terakhir, reproduksi mamalia. Umumnya, mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Proses pembuahan mamalia terjadi di dalam tubuh induk betina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan perkembangbiakan hewan secara seksual dan aseksual beserta contoh dan macamnya. Yang pertama yaitu ada reproduksi secara aseksual atau vegetatif, yaitu jenis perkembangbiakan yang dilakukan oleh sel tubuh tanpa melibatkan sel kelamin. Pada hewan, perkembangbiakan seperti ini biasanya hanya dijumpai pada hewan rendah seperti paramecium, amoeba, eklena, dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh cara perkembangbiakan hewan secara tidak kawin, yaitu yang pertama adalah bertunas, yaitu melalui pemisahan individu baru dari tubuh induk. Individu ini terbentuk dari tonjolan pada bagian tubuh induk. Pertunasan biasanya terjadi pada hewan yang sesil atau menempel di dasar perairan, contohnya seperti porifera, hidra, terumbu karang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fragmentasi, yaitu proses terbentuknya individu baru yang berasal dari potongan-potongan tubuh induk, contohnya seperti spora, bintang laut, dan planaria. Yang ketiga adalah membelah diri, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara memisahnya tubuh induk menjadi dua bagian atau dua individu yang sama besar. Contohnya yaitu amoeba, paramecium, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada parthenogenesis, yaitu pertumbuhan dan perkembangan embrio atau biji tanpa fertilisasi oleh pejantan. Kata lainnya, cara reproduksi secara parthenogenesis ini terjadi di mana gamet atau sel telur betina berkembang menjadi individu tanpa pembuahan. Jadi parthenogenesis ini terjadi secara alami pada beberapa spesies, termasuk tumbuhan tingkat rendah, invertebrata, dan vertebrata. Contohnya yaitu tawon, kecoa, semut, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah metagenesis, yaitu siklus hidup makhluk hidup, di mana dalam siklus tersebut terjadi pergantian cara reproduksi secara generatif atau seksual dan
dan secara vegetatif atau aseksual. Contohnya yaitu ubur-ubur dan hidra. Oke, dan yang kedua adalah reproduksi seksual atau generatif. Reproduksi seksual ini terjadi melalui perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses perkawinan ini nantinya akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini nantinya akan menghasilkan zigot. Selanjutnya zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya embrio akan berkembang menjadi individu baru. Fertilisasi pada hewan terbagi menjadi dua jenis berdasarkan tempat terjadinya, yaitu yang pertama adalah fertilisasi eksternal. Seperti namanya, yaitu fertilisasi ini terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya yaitu fertilisasi eksternal ini umumnya dialami oleh hewan yang hidup di air seperti katak dan ikan. Yang kedua adalah fertilisasi internal, yaitu fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Biasanya proses ini terjadi pada hewan generatif seperti aves, reptil, dan mamalia. Selanjutnya ada klasifikasi kelompok hewan vertebrata berdasarkan jenis perkembangbiakannya. Ada 3 klasifikasi jenis hewan vertebrata berdasarkan perkembangbiakannya, yaitu yang pertama adalah hewan ovipar atau bertelur, yang kedua adalah hewan vivipar atau beranak, dan yang ketiga adalah hewan ovovivipar atau bertelur dan beranak. Yang pertama yaitu adalah hewan ovipar, yaitu hewan yang perkembangbiakannya dilakukan dengan cara bertelur. Jadi pertumbuhan dan perkembangan embrio hewan ovipar ini terjadi di luar tubuh induknya. Embrio hewan ovipar akan dilindungi dengan cangkang telur. Contohnya seperti ayam, angsa, burung, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hewan vivipar atau disebut juga dengan hewan beranak. Jadi hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Contohnya seperti kucing, monyet, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah hewan ovovivipar atau disebut juga dengan hewan yang bertelur dan beranak. Jadi embrio pada hewan yang tergolong ovovivipar ini sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Beberapa contoh hewan ovovivipar adalah yang pertama adalah ada reptil, serangga, amfibi, dan ikan. Contoh yang pertama yaitu contoh hewan ovovivipar yang termasuk reptil, misalnya itu ada beberapa spesies ular, buaya, dan kadal. Yang kedua, contoh hewan ovovivipar yang termasuk amfibi, misalnya ada beberapa spesies salamander. Dan yang ketiga adalah contoh hewan ovovivipar yang termasuk ikan, yaitu ada kuda laut, hiu putih, dan ikan pari. Yang terakhir yaitu beberapa jenis serangga yang masuk dalam hewan ovovivipar, yaitu misalnya adalah lalat daging. Selanjutnya, penyakit dan kelainan yang terjadi pada proses reproduksi hewan vertebrata. Pertama, hipofungsi ovaria. Sesuatu keadaan di mana ovarium kurang berfungsi yang ditandai dengan tidak munculnya birahi atau anestrus dan umumnya sering terjadi pada sapi setelah beranak atau sapi darah yang kondisi tubuhnya rendah atau sapi-sapi yang kurus. Kedua, repeat breeding. Sapi yang mempunyai siklus estrus normal dan sudah dikawinkan lebih dari 3 kali namun belum bunting. Yang keempat, corpus luteum persistem. Suatu keadaan corpus luteum tetap ada atau persisten dalam jangka waktu yang lama disebabkan adanya gangguan terhadap produksi dan pelepasan prostaglandin dari endometrium yang ditandai dengan anestus atau sapi tidak menunjukkan birahi. Yang terakhir, elaiot puberty. Suatu keadaan sapi belum mengalami dewasa kelamin
atau belum pernah estrus, walau umurnya sudah mencapai lebih dari 2 tahun, yang ditandai atau palpasi parektal tidak adanya aktivitas ovarium. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang pandangan Islam terhadap hewan vertebrata, yaitu yang pertama ada Quran Surat An-Nahl ayat 8, yang artinya, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Tafsir Quraisy Shihab, tafsirnya yaitu Dia telah menciptakan kuda, bagal atau peranakan kuda dan keledai untuk menjadi kendaraan kalian dan hiasan yang menyenangkan hati kalian. Allah akan menciptakan sarana transportasi yang tidak kalian ketahui dari segala apa yang ditundukkan Allah untuk manusia, jika kalian mau berpikir dan mengarahkan segala potensi yang ada. Itu analisis pembahasan ayat ini, yaitu dalam ayat tersebut menjelaskan tentang beberapa hewan seperti kuda, bagal, dan keledai dapat ditunggangi atau dapat dijadikan sebagai kendaraan, serta dagingnya dapat dimakan dan juga dapat dijadikan sebagai perhiasan, seperti yang tertera dalam tafsir berikut, yaitu dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kalian dapat menungganginya dan menjadikannya sebagai perhiasan. Lafadz zinatan menjadi maf'ullah, disebutkannya kedua ilat, yaitu untuk ditunggangi dan dianggap sebagai perhiasan. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan manfaat lain yang ada padanya, seperti halnya pada kuda. Selain dapat ditunggangi dan dijadikan perhiasan, dagingnya dapat dimakan. Hal ini telah ditetapkan berdasarkan hadis kitab Sahih Bukhari Muslim, yang artinya, dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak mengetahuinya, berupa hal-hal yang aneh dan menakjubkan. Mungkin hanya ini. Surat An-Nahl ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutaw wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Tafsir Quraisy Shihab, wahai Nabi, Tuhanmu telah memberi ilham pada lebah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut berbagai faktor-faktor dan sarana-sarana untuk mempertahankan hidup. Dalam hal ini, Allah memerintahkan lebah untuk menjadikan gua-gua di pegunungan, celah-celah, pepohonan, dan puncak-puncak rumah sebagai tempat tinggal mereka. Analisis pembahasan. Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat ini membahas bahwa Allah telah memberikan insting kepada lebah bahwa sebagian dari gunung, pohon yang tinggi adalah tempat tinggal mereka. Jadi, dalam hal ini, jika dikaitkan dengan hewan vertebrata, bahwa Allah telah memberikan insting atau naluri kepada hewan-hewan vertebrata itu, di mana mereka akan tinggal itu di hutan, di laut, di atas pohon, atau juga tempat yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kullu min tayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Yang artinya, dan kami naungi kamu dengan awan dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Tafsir Quraisy Shihab, di antara anugerah kami kepada kalian adalah bahwa kami menjadikan awan sebagai naungan yang melindungi kalian dari panas yang terik. Kami turunkan man, yaitu zat manis dan lengket seperti madu yang dikeluarkan beberapa jenis pepohonan, dan salwa,
yaitu burung yang dikenal dengan nama puyuh, yang datang kepada kalian dengan kelompoknya pada pagi dan sore hari. Kami menurunkan ini semua agar kalian dapat makan dan bersenang-senang. Analisis pembahasannya merujuk dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 57 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut sangat berkaitan dengan hewan vertebrata, yaitu aves, di mana yang disebutkan dalam ayat tersebut yakni burung puyuh yang dapat dimakan oleh manusia karena bergizi daripada protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dari segi asimilasi kehidupan dan pemanfaatannya untuk tubuh. Di samping itu, man terbuat dari zat gula yang merupakan faktor terpenting dalam pembentukan kekuatan gerak bagi tubuh. Selain burung puyuh, banyak jenis lainnya yang termasuk kelompok aves, yaitu seperti merpati, elang, angsa, merak, dan lain-lain. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.